Manajemen keuangan toko atau pembukuan sederhana toko. Oke, pada video kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman semua buku sederhana keuangan toko kami. Ini hanyalah sekedar contoh, tapi konsepnya sudah seperti ini. Buat teman-teman yang mau melakukan pembukuan di toko, tujuannya ini supaya teman-teman bisa tahu dalam satu bulannya berapa omsetnya, berapa laba bersihnya, biar juga kawan-kawan bisa tahu biar kawan-kawan juga bisa memperbandingkan antara omset bulan ini sama bulan depan, atau minggu ini sama minggu depan, atau hari ini sama hari esok, atau hari ini sama hari-hari kemarin. Baiklah, kita langsung saja pada intinya. Di sini saya akan jelaskan. Jadi di sini kami memberikan ini yang pertama sekali kita kasih kolom tanggal. Ini uang laci. Ini uang yang di dalam laci. Kalau misalkan kita sudah tutup, berapa kita hitung berapa jumlah uang di dalam laci. Terus ini ada pengeluaran. Jadi misalkan dalam satu hari itu ada pengeluaran apa, beli sapu atau beli apa, atau beli token listrik. Nah, tulis di sini di pengeluaran. Ini omset harian. Jadi uang laci ditambah pengeluaran, totalnya ini. Terus ada omset total, yaitu omset keseluruhan. Terus ini termasuk sudah ada absennya juga di sini. Kalau kita sudah ada absennya, jadi satu buku semua. Nama karyawan. Terus ini jam masuk sama jam pulang. Jadi misalkan tanggal 1 bulan 1 tahun 2023, pas kita tutup itu uang di dalam laci ada 10 juta misalkan. Terus pengeluaran ada 50.000. Jadi uang laci 10 juta ditambah pengeluaran 50.000, berarti total omset kita adalah 10 juta 50.000. Nah, ini kan masih baru tanggal 1, jadi 10 juta 50.000 berarti omset total itu ada 10 juta 50.000. Misalkan nama karyawan kita, saya sendiri Arif, masuknya jam 7 pagi, pulangnya jam 5 sore, pukul 17. Setelah tanggal 2 besoknya, ini tanggal 2, uang laci kita pas kita sudah tutup, kita hitung lagi. Uang laci kita misalkan 10 juta. Ternyata pengeluaran hari ini ada 100. Berarti total omset harian kita adalah 10 juta 100. 10 juta 100 ditambah omset yang kemarin, berarti total ada 20 juta 150. Jadi ini namanya omset total, yaitu penambahan omset yang kemarin sama yang hari ini. Begitu seterusnya sampai 1 bulan. Yang masuk karyawannya misalkan namanya Arif, masuk dari, dia lambat masuk jam 8 pagi, tapi dia ini lambat pulang jam 18. Misalkan ini lagi, kita contohkan lagi,
di tanggal 3 biar lebih jelas lagi ya. Di tanggal 3 pas tutup dihitung lagi uang lacinya ada 20 juta. Pengeluarannya ada 150.000. Berarti 20 juta tambah 150.000 pengeluaran, total omsetnya adalah 20 juta 150. 20 juta 150 ditambah omset yang kemarin, totalnya adalah 40 juta 300. Jadi keuntungan kalau kita tulis terus seperti ini, setiap hari kita sudah tahu omset total kita sudah berapa per tanggal ini. Nah, kita sudah tahu tanggal 3 ini omset kita sudah 40 juta 300. Nah, ini absen seperti biasa. Kurasa kalian sudah paham. Tinggal menyesuaikan aja. Kalau misalkan izin, tulis izin. Misalkan izin atau dia setengah hari, dia masuk jam 12, pulang jam 5, masuk jam 12, pulang jam 5. Seperti itu. Nah, terakhir kalau sudah di tanggal 30, misalkan anggaplah ini sudah sesuai. Jadi omset kita di tanggal 30 itu ada 9 juta. Pengeluaran kita misalkan 700.000. Jadi berarti omset harian kita itu ada 9 juta ditambah 700.000, 9 juta 700.000. Nah, 9.700.000 misalkan ini ditambah sama, anggaplah ini sudah dibawa, anggaplah ini sudah tanggal 29 ini, 9.700.000 ditambah 40.300, total omset kita di bulan Januari adalah 50 juta. Maaf ya, agak kotor ini. Nah, di sini juga kita sudah bisa tahu ini nama karyawan kita, bisa kita total ada berapa semuanya. Misalkan di hari ini masuk full, berarti anggaplah 20 hari full misalkan. Setengah harinya ada berapa kita hitung. Nah, di sini anggap misalkan 20 hari full, setengah harinya 2 kali. Dari situ kita sudah bisa tahu gaji karyawan kita itu sudah bisa dapat berapa. Nah, setelah itu, setelah selesai, kita sudah selesai bikin ini, kita bikin rekapnya lagi di sini. Jadi kita tulis Januari itu pemasukan kita ada 50 juta. Jadi misalkan kalau seperti saya kan jual sayur dan sembako, otomatis saya sudah bisa, saya kan setiap hari ngitung-hitung juga belanja sembako saya berapa, belanja sayur saya berapa. Jadi saya sudah bisa memperkirakan perbandingan antara penjualan sayur dan penjualan sembako. Kalau buat teman-teman yang jual sembako aja atau jual sayur aja, jadi satu kaligus aja 50 juta misalkan, keuntungan dikasih berapa. Tapi saya akan contohkan yang saya punya dulu. Kalau misalkan di tempat saya itu anggaplah omset 50 juta. Jadi kalau misalkan saya perkirakan belanja sembako itu adalah 50%, berarti sekitar 25 juta itu omset sembako. Biasanya omset sembako itu kita mengambil keuntungan paling tinggi antara 3% sama 10%. Jadi kita ambillah rata-ratanya 5%. 55%. Kalau sayur biasanya kita ambil untung itu 30% ke atas. Jadi kita ambil saja rata-ratanya 30%. Jadi misalkan sembako ini 25 juta, diambil untungnya 5%, berarti keuntungan sembako bulan Januari 1.250.000. Pastinya kawan-kawan sudah tahu kan, 25 juta itu diambil 5%,
ada totalnya 1.250.000. Terus sayur, penjualan sayur 25 juta diambil 30%, itu totalnya ada 7.500.000. Berarti total laba kotor kita itu adalah 8.750.000. Ini laba kotor. Terus di sini kan ada yang namanya tadi pengeluaran. Nah, kita total pengeluaran, karena pastinya di sini banyak pengeluaran. Anggaplah tadi pengeluaran di sini ada totalnya 1 juta. Terus kita lagi ada gaji karyawan, anggaplah misalkan 2 juta. Terus ongkos transportasi kita 500.000, lain-lain misalkan 500.000. Jadi ini pengeluaran, ini laba kotor 8.750.000 dikurangi dengan pengeluaran ini. Setelah dikurangi dengan pengeluaran ini, laba bersih kita itu 4.750.000. Oke. Buat kawan-kawan yang belum paham, bisa tanyakan di kolom komentar, biar kita sharing-sharing di kolom komentar kalau ada kawan-kawan yang belum paham. Buat kawan-kawan yang mau ambil sampel gambarnya, silahkan di screenshot. Oke lah kalau begitu. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga video ini bermanfaat.